Ferrari 250 Testarossa. Saat mimpi menjadi legenda. Di saat kesibukan menumpuk, aku duduk diam menatap langit senja, menikmati secangkir kopi yang mulai dingin. Aku menulis sesuatu di atas kertas lusuh, sebuah impian yang mungkin, entah kapan, akan jadi kenyataan. Tapi melihat diriku sekarang, aku sadar, aku bukan bangsawan, bukan sultan, bukan orang berlimpah harta. Aku hanya orang biasa yang berani bermimpi di tengah kenyataan yang kadang pahit. Namun malam itu, aku ingin menulis bukan tentang diriku, melainkan tentang seseorang yang pernah hidup dengan ambisi besar. Seseorang yang memulai segalanya dari nol, tanpa harta, tanpa gelar, hanya dengan tekad dan keyakinan pada mimpinya. Aku menulis kisah tentang dia. Di tahun 1950-an adalah masa di mana dunia kembali belajar tersenyum. Perang telah lama berakhir, dan orang-orang mulai berpikir tentang keindahan, bukan hanya bertahan hidup. Di Maranello, mimpi Enzo Ferrari belum padam. Ia ingin membuktikan bahwa Ferrari bukan sekadar mobil cepat, tapi karya seni yang bisa menggetarkan jiwa. Lalu, lahirlah Ferrari 250 Testarossa. Namanya berarti, kepala merah, terinspirasi dari warna cat pada penutup silinder mesinnya. Tapi di balik nama itu, ada sejarah yang menggelegar. Mobil ini diciptakan untuk balapan endurance, ajang ketahanan yang bukan hanya menuntut kecepatan, tapi juga keteguhan. Seperti hidup, balapan ini menguji siapa yang bisa terus bertahan hingga akhir. Mesin V12-nya berkapasitas 3.0 liter, menghasilkan sekitar 300 tenaga kuda. Tapi angka hanyalah kulit luar. Yang membuat Testarossa istimewa adalah jiwanya, gabungan seni, sains, dan semangat. Desainnya garang sekaligus elegan. Lengkungan bodinya seperti pahatan marmer Italia, halus namun menyembunyikan kekuatan yang buas. Pada tahun 1958, Testarossa turun ke ajang 24 Hours of Le Mans. Dunia menahan napas. Banyak yang meragukan Ferrari, terlalu baru, terlalu berani, terlalu eksperimental. Tapi Enzo percaya pada visinya. Ia berkata, jika kau tak cukup berani, maka kau tak pantas bermimpi. Dan saat mesin Testarossa meraung di garis start, suara itu bukan sekadar suara mesin, tapi gema dari ambisi seorang manusia yang menolak tunduk. Balapan dimulai, hujan turun, lintasan licin, satu persatu mobil lain tergelincir. Tapi Ferrari terus melaju, mekanik berdoa di padok. Enzo sendiri tak bisa menonton, terlalu gugup. Tapi di hatinya, ia tahu, sesuatu besar akan terjadi. Dan benar, setelah 24 jam yang panjang, Ferrari 250 Testarossa menembus garis finish pertama. Kemenangan yang tak hanya mengguncang lintasan, tapi juga sejarah otomotif dunia. Italia bersorak, dunia menatap. Ferrari kini bukan sekadar merek, ia adalah simbol kejayaan. Tapi kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Banyak mekanik bekerja siang malam, dengan tangan kotor oli, mengganti komponen di bawah cahaya redup bengkel. Mereka bukan sekadar pekerja, mereka adalah seniman. Karena bagi Ferrari, setiap baut dan mur adalah bagian dari simfoni. Fakta menariknya, Testarossa menjadi salah satu mobil Ferrari paling sukses di lintasan, menjuarai Le Mans 3 kali berturut-turut. Namun, lebih dari itu, mobil ini menandai transisi Ferrari dari mimpi pribadi Enzo menjadi simbol nasional Italia. Orang-orang menyebutnya, Il Rosso di Passion, merahnya gairah. Warnanya bukan sekadar cat, itu simbol darah, semangat, dan cinta terhadap kecepatan. Desainnya menonjol dengan pontoon fenders, lekukan khas yang meningkatkan pendinginan rem. Gaya itu kemudian menjadi ciri Ferrari klasik. Setiap kurva bodinya seolah berbisik tentang keberanian. Dan suara mesinnya, oh, suara itu, melengking seperti opera yang menyanyikan kemenangan dan penderitaan sekaligus. Dalam setiap raungan, ada kisah tentang manusia yang menolak batasan. Enzo tahu, kesempurnaan tak pernah selesai. Ia terus menyempurnakan Testarossa, menciptakan versi 59, lalu 62, dan seterusnya. Tapi di balik semua inovasi itu, ada satu prinsip yang ia jaga, Ferrari harus terasa hidup. Ia tak ingin mobil yang terlalu jinak. Ia ingin mobil yang menantang pengemudinya, seperti kehidupan yang selalu menguji manusia.
Banyak pembalap berkata, mengendarai Testarossa seperti berdansa dengan badai. Tapi mereka tetap melakukannya, karena badai itu indah. Di padok, Enzo sering berdiri sendiri. Diam, mengamati. Ia bukan pria yang suka senyum. Tapi saat Testarossa menang, matanya sedikit berkilat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang trofi, tapi tentang pembuktian. Bahwa manusia bisa menciptakan sesuatu yang melampaui waktu. Setiap bagian dari Testarossa memiliki cerita. Dari kemudi kayu buatan tangan, hingga pelat bodi yang ditempa manual. Tak ada yang massal, semua istimewa. Mobil ini tidak hanya berlari, ia berbicara. Tentang passion, tentang tekad, tentang seni mekanik yang menjadi puisi. Dunia pun jatuh cinta. Kolektor, pembalap, seniman, semua melihat Testarossa sebagai karya yang hidup. Bertahun kemudian, mobil ini dilelang seharga lebih dari 16 juta dolar. Tapi nilainya tak pernah bisa dihitung dengan uang. Karena bagaimana kau menilai mimpi? Ferrari 250 Testarossa adalah wujud mimpi yang berhasil jadi nyata, tapi tetap punya jiwa manusia. Dan itulah yang membuat Ferrari berbeda dari merek lain. Mereka menjual mimpi, bukan sekadar mesin. Enzo tahu dunia akan berubah. Tapi selama manusia masih punya ambisi, Ferrari akan tetap hidup. Ia sering berkata, orang membeli Ferrari bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka ingin bermimpi. Kata-kata itu menjadi fondasi Ferrari hingga kini. Dan di bengkel tua Maranello, suara mesin Testarossa masih bergema dalam kenangan mereka yang pernah menyentuhnya. Sebuah suara yang mengingatkan kita bahwa mimpi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikejar, meski dunia berkata mustahil. Di malam yang sunyi, aku menutup buku catatanku. Aku memikirkan Enzo, dan semua orang yang berani mencipta sesuatu di luar logika. Karena mungkin, dalam setiap manusia, selalu ada sedikit kuda jingkrak yang menolak berhenti berlari. Dan itu, sebuah impian. Lalu, apa impianmu?